Sampai nanti pulang ke rumah, ditanya anaknya, bilang, nah, ayah, mama hari ini nyanyi lagu Indonesia Raya. Merdeka. Merdeka. Kenapa? Beberapa sebelum 17 Agustus kemarin kita bangga sekali, saya sebagai anak bangsa bangga sekali, karena udah lama sekali kita lagu Indonesia Raya tidak dikumandangkan di kejuaraan internasional, dan kemarin sampai 2 kali ya, sampai 2 kali Indonesia bulu tangkis ya, bangga sekali. Kita harus cinta dengan Indonesia. Betul. Harus cinta dengan Indonesia. Ya? Oke, Bapak dan Ibu. Oke. Perkenalkan, ini nama saya. Nama saya hanya segini-gininya Pak. Nih, segini-gini. Din, titik di sini. Ya. Ada yang namanya di belakang, di tengah, atau di depan Din gitu? Ada siapa? Ada Waludin. Deden. Ada Deden. Didin. Dipanggil Deden. Benar, Deden. Deden. Nama asli? Deden. Deden. Nama panjang. Tapi saya pastikan Bapak dan Ibu, saya pastikan di ruangan ini jam 9:24 saya pastikan siapapun nama Anda yang ada D-nya, saya pastikan saya yang terakhir ya. Saya yang terakhir, yang lain itu bukan. Palsu semua. Palsu. Mau saya akhir dulu. Oh, akhir. Masih ingat dengan lagu Udin Sedunia? Setelah nama saya disebutkan, lagunya habis. Udin yang terakhir, namanya akhir Udin. Habis kan lagu ini? Betul. Saya terakhir. Nama saya jadi gini, Bapak dan Ibu ya. Biasanya orang-orang hebat itu kan biasanya enggak, tapi enggak mesti juga. Biasanya nama-namanya kan panjang dulu. Itu namanya. Panjang sekali, bahkan disingkat saking panjangnya. Lupa nama saya. SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Kita lebih kenal dengan SBY-nya daripada Susilo Bambang Yudhoyono-nya. Setelah SBY muncul dengan namanya singkat begitu, sekarang banyak sekali orang nama-namanya disingkat. KRB. Ah, itu kan? JBS. Apa tuh? Get well soon. Jadi, ya saya bilang daripada nama saya hanya satu-satunya, ya udah saya tambah-tambah aja kan. Padahal ini gaya-gayaan doang nih Bapak dan Ibu, gaya-gayaan doang biar panjang. Ya. Ini nama saya. Sedikit profil. Saya alhamdulillah sudah menyelesaikan master, dan insya Allah mudah-mudahan tidak begitu lama lagi gelar doktornya juga ada. Aktivitas saat ini banyak sekali. Ini tempat-tempat saya bernaung, walaupun aslinya di Adi Consulting, tapi beberapa lembaga training juga mempercayakan kita untuk menjadi konsultannya, untuk menjadi teman partner kerjanya untuk membina karyawan, belajar dan mengajar bersama. Aktif sekali di radio, beberapa radio di FM, Perwakilan RRI, Ras FM, dan beberapa narasumber di RRI, BPK, dan beberapa radio. Aktif sekali di dunia parenting, bagaimana pola mendidik anak kita. Kenapa? Sehebat apapun kita, sehebat apapun kita di kantor, sehebat apapun jabatan kita, ketika kita pulang ke rumah, bermasalah di rumahnya, saya yakinnya tidak akan menikmati kehidupan. Kita pulang ke rumah damai, ya kan? Damai, itulah inti dari pekerjaan kita. Tapi sekali situ, ini beberapa suasana training yang kita lakukan. Bapak dan Ibu, pekerjaan saya hanya 2. Kalau pendidikan banyak kerjanya nih, ya kan? Ada yang tadi saya baca tuh, ada sales, finance, accounting, macam-macam lah kerjaannya. Kalau saya hanya 2 pekerjaannya Pak. Pekerjaan saya hanya belajar dan mengajar, itu saja. Makan siang aja kagak saya kalau di puasa. Sama, yang lain juga begitu. Yang lain juga begitu ya. Gitu. Pekerjaannya cuma belajar dan mengajar saja. Kalau saya lagi mengajar, sekarang ini saya lagi mengajar, sebenarnya saya lagi belajar. Ketika saya lagi belajar, sebenarnya saya lagi mengajar. Saya buktikan ucapan saya itu. Ketika saya lagi tidak mengajar, saya menulis. Sehingga sekarang
buku saya sudah cukup banyak dan mudah-mudahan bulan ini juga akan terbit buku yang selanjutnya. Ini beberapa karya ilmiah yang pernah saya tulis. Keempat, buku ini sudah tidak beredar lagi di Gramedia karena terakhir nulisnya tahun 2004. Jadi penerbit sudah tidak mencetak ulang lagi karena buku-buku yang ada di Gramedia itu maksimal 3 tahun. Ketika lebih dari 3 tahun harus ditarik dan harus ada revisi besar-besaran, ganti judul baru bisa masuk lagi. Kalau nggak boleh. Jadi ini nggak dengar terbit lagi. Yang masih ada di Gramedia ini, The King of Akun. Ini buku tentang sholat, tetapi bukan mengajarkan orang untuk sholat, bukan. Ya kan? Yang Muslim dari kecil diajarin sholat kita. Dari kecil, pokoknya nggak karuan ya, pokoknya dari bayi mungkin ya, udah diajarin oleh ibu bapak kita sholat. Orang Indonesia 90% beragama Islam dan 90% sholat. Lihat kemarin Idul Fitri, rata-rata di lapangan, membludak orang sholat. Tapi pertanyaannya, kok bangsa kita begini ya jadinya? Ada apa dengan sholatnya? Padahal, ya kan, 1400 tahun yang lalu, zaman Nabi Muhammad, Khalifah, pemimpin besar Islam, jayanya Islam itu karena sholat ternyata. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang sholat. Jadi bagaimana sholat itu menjadi ruh dari pekerjaan kita, ya kan? Jadi ruh dari pekerjaan kita. Buku yang selanjutnya itu panduan ABG Muslimah yang punya anak bagi ABG, punya adik, punya teman. Nah, ini wajib baca buku ini tentang panduan ABG Muslimah. Ya. Oke. Kok nggak dijawab oke juga? Oke. Oke. Ini training kita lebih kurang 3 jam ke depan. Loh.